Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tentu yang paling utama dan pertama yang wajib kita ucapkan. Kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batin. Allah turunkan ketenangan, keberkahan dan ridhonya untuk kita semua. Shalawat teriring salam semoga terlimpah, tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul izbahnya yaumul qiyamah, karena kita umat-umat Nabi yang istiqomah insya Allah menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan coba membahas ya satu tema. Yang tema ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu ajaran dari doktrin ABJI di Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Habib. Jadi ABJI itu adalah singkatan Aku Bangga Jadi Islam ya. Ini adalah satu doktrin ya yang kita kampanyekan ya, di semua media dakwah kita. Ya. Di semua media dakwah kita selalu mengkampanyekan doktrin ABJI ini. Dan salah satu ajarannya adalah tema kita pada malam hari ini, yaitu sampai mati tetap Islam dan siap mati demi Islam. Nah ini ya. Ini salah satu ajaran. Ada lagi nanti ajaran-ajaran yang lain, misalnya contoh, mari temukan kebenaran dan kemuliaan Islam bersama kami. Ya. Sehingga insya Allah mungkin nanti kalau Allah mengizinkan ya, bismillah kita cobakan bahas juga ya, apa saja yang menjadi doktrin atau ajaran-ajaran dari doktrin ABJI tadi. Kenapa ABJI ini kita kampanyekan, kita doktrinkan? Karena memang saat ini untuk melawan pengaruh dari Islamfobia ya, yang menjadi musuh utama konsep Islam rahmatan lil alamin, salah satunya adalah dengan menanamkan sikap bangga menjadi seorang muslim gitu ya. Nah, kalau dia sudah memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim, maka insya Allah ya, dan dia memahami bahwa bangga menjadi seorang muslim itu apa saja yang harus dia pahami ya, yang harus dia pegang ya. Maka insya Allah kita akan melihatnya pribadi-pribadi muslim ya yang betul-betul kalau bahasa sekarang itu good looking, yang soleh dan solehah ya, yang tentu saja ini akan mengharumkan nama Islam ke depannya. Baik ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ya, kita mau promosi dulu, sebab dakwah tanpa dana, tanpa sumber dana rasanya mustahil ya, karena sekarang semuanya butuh uang ya. Jadi alhamdulillah yang pertama kita ada di angkringan ya, Pondok Pesantren Al-Habib yang ada di lingkungan pesantren ya. Dan alhamdulillah yang jaga, yang mengelola, yang memanage juga para santri ya, dengan menu-menu ya seperti layaknya angkringan di Yogyakarta pada umumnya. Ada nasi kucing ya, ada minuman-minuman ya segar, cemilan-cemilan dan lain sebagainya. Jadi
Ini tiap hari dibuka ya, dari ba'da asar sampai dengan jam 10 malam. Jadi memang tidak sampai malam, karena nanti biasanya kalau sampai malam-malam itu nggak bangun tahajud santrinya. Subuhnya malah jangan sampai kesiangan ini ya. Sehingga kita maksimalkan jam 10 istirahat. Nanti bisa bangun lagi di 2/3 malam ya untuk qiyamul lail dan subuh. Nah, bagi antum yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekitarnya yang mau mampir ya, mencicipi hidangan-hidangan ala kadarnya sambil ngobrol-ngobrol santai kristologi di sini, ya monggo silakan ya. Yang kedua, alhamdulillah kita juga punya amal usaha kopi robusta, kopi hitam ya. Ini namanya kopi tahajud, bukan kopi terkejut ya. Kemarin ada yang salah. Sebenarnya bagus juga ya kopi terkejut ya. Oh, kopi terkejut, karena kan merek-merek kopi banyak, ada kopi kenangan ya, ada kopi purnama ya, ada macam-macam ya. Nah, ini kita punya namanya kopi tahajud. Oh, kopi tahajud ya, kan lahirnya dari pesantren ya. Kalau kopi terkejut dari kuburan, kaget melihat pocong ya. Nah, ini lahirnya dari Al Hadid, karena memang ini adalah hasil kreasi santri ya. Jadi baristanya itu adalah Mas Winardi, kemudian biji kopinya itu dari tempatnya Mbah Hikmah, Kang Ipin ya, salah satu mereka-mereka ini yang membantu saya sebagai pengurus di pondok ini gitu ya. Dari Temanggung ya. Jadi ibunya seorang petani kopi, ya kita beli biji kopinya di sana, green bean-nya, dan katanya biji kopi Temanggung itu salah satu yang terbaiknya. Nah, kemudian kita giling, kita roasting, kita kemas seperti ini. Dan legalitasnya sudah oke. Jadi kalau yang berminat mau mencicipi kopi murni 100% ya, tanpa ada campuran ya, tidak ada campuran beras, tidak ada campuran jagung ya, dan lain sebagainya ya, ini silahkan ya. Nah, ini hasilnya, ini kopi robusta ya. Kopi robusta, tapi saya biasanya minumnya pakai gula aren, tidak pakai gula pasir biasa ya. Karena rasanya lebih nikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Ini rasanya luar biasa. Biasanya ada saya nyicipin kopi lemon ya, kopi Romano, tapi malam ini kopi khusus, kopi yang robusta. Jadi insya Allah nanti kalau mau pesen ya, kami siap kirim nanti hasil penjualannya untuk operasional pondok. Kemudian nah, ini ada sabun wajah ya, Karkol. Jadi harganya 25.000, murah meriah. Kalau mau pesen juga bisa di sini. Ini perempuan juga bisa, tapi lebih banyak dipakai untuk yang laki-laki. Jadi laki-laki juga nggak boleh kalah sama yang akhwat ya, khususnya bagi para suami, biar nggak kumel dekil gitu ya, pulang kerja mandinya pakai sabun Karkol ini biar tambah glowing ya. Jadi harganya murah meriah, 25.000. Kemudian nah, ini yang luar biasa nih, yaitu propolis Pro Flavo. Jadi propolis ini sudah menggunakan teknologi nano ya, botolnya botol kaca, kemudian isinya pun lebih banyak, 10 ml. Biasanya propolis yang umum itu 6 ml, ini alhamdulillah lebih banyak, 10 ml. Dan ini menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Kita tahu propolis itu dari lebah ya, lebah itu di Al-Quran manfaatnya luar biasa selain madunya. Dan ini banyak sekali testimoni yang sudah dirangkum ya di sini. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi paling tidak penyakit-penyakit kronis ya, dan sampai yang penyakit ringan pun sudah pernah ya disembuhkan oleh propolis ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemiliknya muslim, perusahaannya muslim ya, sehingga mereka menitipkan produknya di Pondok Pesantren Al Hadid karena kepeduliannya untuk membantu dakwah kami. Satu botol gini harganya 200.000, masih lebih murah ketimbang propolis yang lain ya. Nanti kalau sudah langganan bisa seharga 180.000 rupiah. Yang mau jadi reseller juga bisa nanti menghubungi kami ya, kita daftarkan di perusahaan langsung untuk menjadi agen resmi ya. Baik, ini ya, jadi insya Allah ini propolis betul-betul dari kita ya, untuk kita gitu ya. Jadi maksud dari kita itu dari
kita umat Islam ya, saudara-saudara kita. Nah, itu ya beberapa produk yang saya wajib sampaikan. Dan yang terakhir, kurban sudah mendekati sekarang ya, sudah jamaah haji sudah mulai berangkat, kloter-kloter awal, nafar awal, sehingga Pondok Pesantren Al-Hadid juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada kelebihan rezeki, ingin menyalurkan hewan kurbannya di tempat kami. Karena kami sangat membutuhkan hewan kurban, untuk kami bagikan kepada saudara-saudara muslim kita, satu yang fakir. Otomatis ya, nggak mungkin yang kaya kita kasih manfaat dari hewan kurban. Yang pertama yang fakir, yang kedua adalah yang rawan pemurtadan. Kata Rasulullah kan, kazal fakro ayakunal kufro. Yang namanya kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Nah, ini dua ini ya yang kita sasar dan akan kita bagikan hewan kurban dari kita. Aduh, lupa tadi ya. Kita sudah ada apa namanya tuh contoh. Nanti plastik kurban kita sudah dikemasnya. Coba mungkin bisa diambilin. Nanti di akhir video kita tayangin ya. Jadi nanti plastik kurban yang kita pakai untuk bungkusin daging juga sudah ada tulisan aku bangga jadi Islamnya. Karena memang ini kurban dari kami ini khusus ya untuk membentengi saudara-saudara muslim kita di Gunung Kidul ini dari pemurtadan. Selain yang fakir yang kita sasar ya. Jadi silahkan nanti yang mau kurban kambing, sapi atau patungan, atau mungkin saya sudah kurban di tempat lain Ustadz, tapi saya kepengen mendukung kurban di tempat Ustadz, gimana caranya ya? Sedekah saja. Sedekah infak untuk operasional kurban kami. Karena apa? Karena nanti kan kita butuh biaya untuk dropping daging, untuk distribusi, untuk beli plastik, nyetak plastik itu kita sablon sendiri ya. Jadi kita belum ditinta dan sebagainya, ya bensin dan sebagainya, akomodasi panitia, konsumsi dan lain sebagainya. Jadi yang mau mendukung kami walaupun sudah berkurban mungkin di tempatnya, tetap bisa nanti salurkan infak sedekah kurbannya ke nomor rekening atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid ada di running text. Tapi kalau mau berkurban silakan dari harga kambing 2,5 juta, sapi 17.500.000 rupiah, dan patungan grup sapi 7 orang atau 1/7 bagian itu seharga 2.500.000 rupiah. Mudah-mudahan tahun ini banyak yang berkurban lewat kami, sehingga kurban kami bisa menyebar manfaat kurban itu dan bisa membentengi akidah saudara muslim kita di sini. Baik, jazakumullah khairan katsira. Ya, itu mungkin iklan-iklannya, pesan sponsornya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Jadi doktrin ABJI ini sampai hari ini kami nilai sangat ampuh untuk melawan gempuran Islamophobia. Islamophobia itu kan ya sekarang ini secara masif digelondorkan ya, diluncurkan oleh para musuh-musuh Islam. Untuk apa? Untuk membuat orang Islam ini berpecah belah, untuk membuat orang Islam ini jauh dari agamanya, dan untuk mematikan semangat, nah ini, semangat membela agama ya, umat Islam terhadap agamanya. Kenapa? Nah, ini yang mau kita ungkap ya. Orang-orang di luar Islam, mobil khusus mereka-mereka yang memusuhi Islam ini ya adalah orang-orang yang maaf ya, sangat takut ya, sangat takut terhadap satu ajaran Islam. Ajaran apa? Ajaran tentang jihad kan ya. Jadi yang namanya jihad ini buat orang-orang di luar Islam ini hal yang tidak mereka temui di agama manapun ya. Secara gampang ini konsepnya ya, mau Kristen, Katolik ya, termasuk sampai ke mana Yahudi, mereka mengakui bahwa orang Islam ini adalah orang-orang yang siap mati untuk agamanya. Ini yang paling ditakuti sama mereka ya. Sehingga bagaimana caranya ya, supaya semangat siap mati untuk agama ini dipadamkan begitu ya. Kenapa? Karena memang ketika dia sudah menjadi muslim, dia akan ketemu dengan satu ayat
yang paling terkenal. Ayat ini selalu dibacakan oleh para khatib Jumat setiap dia menyampaikan khutbah. Di momen ketika si khatib menyampaikan tentang wasiat takwa. Jadi khatib biasanya menyampaikan faya ibadallah atau faya ayyuhal muslimun ini. Atau apa namanya? Jamaah rahimakumullah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali matimu tetap dalam keadaan Islam. Ya. Jadi mati dalam keadaan Islam sama dengan mati dalam keadaan Islam ini sama dengan siap mati untuk Islam. Ya. Makanya ajaran dalam doktrin ABJI atau Aku Bangga Jadi Islam yang LSK atau Laboratorium Sains Kristologi Al-Hadid canangkan itu menjadi satu paket kalimat. Siap mati, sampai mati tetap Islam. Karena kalau udah jadi Islam itu kontraknya sampai mati sesuai ayat tadi. Jadi kalau matinya murtad, itu mengingkari MOU. MOU yang sudah ditandatangani sama Tuhan, bukan sama kita manusia. Ya. Dan yang kedua, ya, kalau jadi Islam kontraknya sampai mati, berarti selama dia hidup, dia pun harus siap mati. Ya. Siap mati itu artinya apa? Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut, kan gitu. Yang namanya orang hidup, orang bernyawa, pasti mati. Termasuk orang Islam. Nah, seorang Muslim matinya akan mulia, bukan cuma sekedar husnul khotimah. Kalau syarat mati husnul khotimah itu, mati aja dalam keadaan Islam, apapun kondisinya, pokoknya yang penting Islam. Udah husnul khotimah insya Allah. Kenapa? Karena tidak ada kematian yang bisa husnul khotimah kalau dia bukan Islam. Jadi kalau mau cukup matinya standar umum nih, kalau kita ada berita kematian ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan, ya kan, pada hari sekian tanggal sekian ya, akan dikuburkan di makam A, maka kita doakan semoga husnul khotimah, misalkan begitu. Jadi mati husnul khotimah ini mati standar ya, standar umum. Syaratnya gampang, yang penting Islam, udah gitu aja ya. Jadi ibaratnya sama malaikat Israel tunjukin KTP nih, KTP aneh Islam ya, malaikat Israel udah husnul khotimah ya. Makanya jangan ngeremehin orang-orang Islam KTP itu. Kenapa? Itu modal dia mati husnul khotimah itu KTP-nya Islam ya. Artinya apa? Artinya itulah pengakuan dia, ya kan, yang terlihat secara zahir. Ya. Selain dia mungkin kelihatan sholat, kelihatan puasanya, kelihatan hajinya, itu kan yang lebih khusus. Yang umum, yang paling gampang ya KTP-nya Islam udah. Selama KTP-nya Islam, mesti matinya dikubur secara Islam. Ya kan? Malaikat nanya, ngelihat, ngecek gampang, udah pokoknya husnul khotimah udah dijamin. Yang penting Islam. Nah, yang kedua, kalau mau meningkat, ya, matinya nggak cukup cuma sekedar husnul khotimah, tapi matinya dalam keadaan mulia, ya kan? Maka dia harus mati dalam keadaan mati syahid. Mati syahid ini apa? Mati syahid ini mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini apa? Berjihad di jalan Allah ini adalah dia mati dalam keadaan membela agama. Ya, jadi pengertian jihad di sini bukan cuma sekedar kital, perang. Jadi kalau kita bahas ngaji kitab bab atau pembahasan tentang jihad, itu banyak subnya. Ya. Ya. Yang namanya jihad dalam pengertian kital, perang, ya, itu hanya salah satu dari sekian banyak model jihad yang sudah diatur dalam Islam.
termasuk jihad yang paling gampang itu adalah jihadnya seorang santri ngantri bertahan, ya kan, walaupun makannya nggak enak, walaupun mungkin tempat tidurnya nggak senyaman di rumah, walaupun mungkin apa namanya itu digalak di apa namanya itu dipaksa sama ustadznya atau ustazahnya untuk bangun sholat. Nah ini nih jihadnya santri, ya. Ketika dia menuntut ilmu kemudian dia meninggal, nah inilah dia mati syahid, termasuk mati dalam keadaan berjihad. Jadi matinya seorang muslim karena belajar itu mati dalam keadaan jihad juga. Ibu meninggal dalam melahirkan, karena melahirkan, dalam keadaan melahirkan, itu juga jihadnya seorang ibu. Jadi banyak model-model jihad itu, bukan cuma dalam pengertian itu jihad itu pasti teroris, ya itu makna jihad yang dipersempit untuk apa? Untuk melunturkan semangat orang Islam membela agamanya, ya. Nah inilah keberhasilan Islamophobia itu di situ. Makanya kita lawan, kita luruskan. Ya. Kan ada hadis, surga ada di bawah kilatan pedang. Nah, bener nggak hadis itu? Iya. Tapi yang salah menafsirkan hadis itu. Ya. Bahwa pengertian surga ada di bawah kilatan pedang itu adalah dalam pengertian ketika itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya kebenaran, ya, itu baru diakui benar manakala dia memenangkan peperangan. Ya. Jadi di sini salah pengertian. Kemarin kita udah bahas ya, Islam itu kan ada dua. Ada Islam sebagai din dan sebagai tamadun fid din. Islam sebagai din, sebagai agama, ini yang sudah sempurna, paripurna, nggak bisa dirubah-rubah. Tetapi Islam sebagai peradaban, nah ini bisa dirubah, ya, dengan ijtihad. Kenapa zaman Nabi Musa diturunkan Taurat dengan model adu sihir? Nabi Musa melawan ahli-ahli sihirnya Fir'aun, menang. Ya karena waktu itu peradabannya adalah peradaban sihir. Jadi kalau apa namanya itu, ada film hari Tanu, Harry Potter, Hari Tanu di Indonesia ya. Ada film Harry Potter tuh ketinggalan, zaman Nabi Musa itu beneran terjadi yang namanya ahli sihir itu luar biasa. Ya. Jadi diturunkan Taurat itu pada masa memang banyak orang menggeluti dunia sihir, peradabannya peradaban sihir. Nah, kemudian zaman Nabi Isa, ya, diturunkan Injil, kitab Injil, ya. Ketika pada waktu itu memang banyak orang yang membuat mujizat-mujizat penyembuhan. Makanya orang-orang Kristen tradisinya retreat healing, ya, penyembuhan ilahi. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Karena memang pada waktu Nabi Isa atau Yesus Kristus mereka ya diturunkan waktu itu memang praktek-praktek penyembuhan menurut keyakinan, menurut agama itu luar biasa. Dan Yesus waktu itu sangat luar biasa, ya, yang sakit bukan cuma sakit, yang mati saja bisa dia bangkitkan, dia mati aja bisa bangkit lagi sendiri kan begitu ya. Jadi, nah Nabi Muhammad diutus pada waktu itu ya adalah di era jahiliyah. Zaman jahiliyah itu disebut zaman kebodohan. Jadi orang-orang Arab ini antar kabilah ini berperang satu dengan yang lain. Nah, sesuatu itu dianggap benar itu manakala ya dia itu memenangkan perang. Kalau dia menang perang dianggap ya udah dia yang benar gitu. Ya, makanya ketika itu Rasulullah sering memimpin peperangan karena memang model ya untuk menyebarkan kebenaran Islam itu dengan cara berperang. Tetapi ingat, Rasulullah dulu yang diperangi, bukan yang memulai gitu ya. Jadi ini ya, sehingga hadis yang mengatakan surga ada di bawah kilatan pedang itu dulu zaman Rasulullah. Kalau sekarang eranya sudah berubah, zamannya sudah zaman digital, ya, peradabannya sudah peradaban 5.0, ya, eranya sudah era internet, ya, eranya sudah menggunakan teknologi
maya, ya, teknologi AI sekarang. Nah, berarti kita harus menyesuaikan diri di sini. Sehingga hadis itu nggak relevan kalau dipakai buat konteksnya buat sekarang. Karena peradabannya sudah berubah, gitu ya. Sehingga kita harus paham. Tidak kemudian melulu, oh berarti kalau begitu Islam tuh harus perang. Enggak. Ya, ini ngajinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Liburannya kurang jauh gitu ya. Ya, jadi itu. Makanya kita harus paham itu. Sehingga kemudian ketika seorang muslim ya mau mati tidak cukup dalam keadaan husnul khotimah saja. Karena tadi syarat husnul khotimah yang penting jadi Islam udah selesai. Tapi dia kepengen mencapai derajat yang lebih mulia lagi, yaitu mati syahid. Maka dia bisa memilih model-model mati dalam keadaan membela agama. Dia jadi santri, dia mati, ini sudah dianggap jihad. Seorang ibu, seorang istri ketika melahirkan, kemudian dia meninggal, dia juga dalam keadaan berjihad ya. Nah, kemudian misalnya seorang yang dia dakwah ya. Dia menyebarkan Islam. Dia mendakwahkan Islam ya. Dia menyampaikan kebenaran Islam ya. Di pelosok-pelosok kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya fisabilillah di jalan Allah. Nah, ini pun jihad namanya ya. Sehingga terminologi jihad ini nggak sempit pemahamannya. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang beriman, kalau kamu ya ikut serta, kalau kamu ikut andil, kalau kamu ikutan ya berperan membela agama Allah, ya, menyebarkan Islam, ya, kemudian membantu perjuangan para ustadz, para kiai, para dai, ya, maka Allah pun akan membela kamu, Allah akan menolong kamu, ya, dan Allah akan mengangkat derajatmu, akan menguatkan ya kedudukanmu dunia dan akhirat. Jadi ini nggak sekedar asal ngomong, ada dalilnya, ada perintahnya. Makanya kalau orang Islam ya diciptakan, diberikan kehidupan sebagai seorang muslim, kemudian selama hidupnya dia cuma ibadah saja, nggak mau peduli dengan agamanya, tidak ikut serta dalam pembela agama, tidak ikut serta dalam dakwah, tidak ikut serta dalam usaha-usaha amaliyah untuk berdakwah. Ya dia cukup mati husnul khotimah saja. Ya, cukup nggak husnul khotimah masuk surga? Ya cukup. Cuma kan surga ada tingkatannya. Ya, orang gila aja masuk surga, kan gitu ya. Jadi orang gila masuk surga gitu ya. Jangan salah. Ya, sehingga kemudian ya bukan berarti terus nanti nyampur sama orang gila, bukan ya maksudnya. Ada tempat-tempatnya. Orang puasa masuk surga lewat Babur Royan kan gitu, ada tempatnya sendiri. Ada pintu-pintunya. Makanya kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu di Makkah Al-Mukarramah, di kota Makkah, itu masuk ke Ka'bah itu banyak pintu, ada ratusan, ada Babul Fatah, ada Babul Salam ya, dan Babul Royan juga ada dan lain sebagainya. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah, yang mati mulia ya, karena dia membela agamanya, juga ada tempat tersendiri ya. Makanya jihad itu apa? Allahu goyatu, ada semacam yel-yel, ada semacam semboyan gitu ya bagi para pejuang agama Allah. Allah itu adalah Allahu goyatuna, Allah itu tujuan hidup kita. Kita hidup ini semuanya lillahi rabbil alamin. Muhammad qudwatuna, Nabi kita Muhammad SAW ini adalah teladan kita. Kita ikuti teladan Nabi Muhammad ya. Al-Quran ini adalah dusturuna, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita ya. Kemudian jihad ini adalah sabiluna, jihad ini adalah jalan hidup kita ya. Syahid ini adalah asma amanina, syahid ini mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah tadi ini ya, mati dalam keadaan membela agama Allah, mati dalam keadaan membantu syiar Islam. Ini adalah mati ya yang menjadi mati syahid ya, yang menjadi cita-cita tertinggi kita.
Kalau orang-orang Palestina jelas ya itu apa namanya itu yang paling tinggi derajatnya. Karena jihadnya jihad berperang ya melawan Zionis Israel ya. Sehingga ketika dia mati ya, maka matinya dalam keadaan mati syahid ya. Ini yang tertinggi. Tetapi yang di bawahnya banyak. Ibu mati melahirkan tadi, ini kan mati syahid. Santri mati dalam keadaan belajar, mati syahid. Ya, kemudian ustadz, guru ngaji di kampung, ya kan, para dai, ketika dia berdakwah, dia mati syahid juga. Cuma levelnya berbeda, ya, karena ada cabang-cabang. Nah, inilah ya ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian, ya, apa namanya? Tema kita pada malam hari ini adalah tema untuk membangkitkan kembali semangat kaum muslimin untuk membela agamanya. Ya. Karena kita tahu ya bahwa Islam ini ya membuka peluang bagi kita untuk ikut ya dalam usaha untuk membela agama, untuk berdakwah. Ya, sehingga kemudian ketika apa namanya ada seorang muslim yang mati tidak cukup mati dalam keadaan muslim saja, tapi mati dalam keadaan jihad di jalan Allah, maka dikatakan ya dalika khair apa namanya itu lebih baik baginya in kuntum ta'lamun, kalau dia mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman ya, apa namanya ayatnya itu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ya, dalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa wahai orang beriman, yang menawarkan, mau nggak kamu aku tunjukkan satu bisnis perdagangan yang nggak akan pernah rugi kamu. Kamu akan untung selamanya. Apa saja? 1, iman pada Allah. 2, iman pada Rasulullah. 3, berjihadlah kamu di jalan Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu bisa dengan anfus, diri, dengan harta. Yang punya harta lebih, ya, keluarkan zakatnya. Karena dalam 8 asnaf penerima zakat ada yang namanya fi sabilillah. Ya. Orang-orang fi sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya, yang berhak mendapatkan zakat. Ya, maka hartanya ini dia keluarkan untuk membantu fi sabilillah sama dengan dia ikut berjihad di dalamnya. Yang nggak punya harta, ya dia jihad dengan anfus, dengan dirinya. Ya, ikut jadi guru ngaji di kampung, di masjid, musola, di TPA, ya, ikut dalam usaha-usaha dakwah di pondok pesantren Al-Hadid misalnya. Jadi macam-macam modelnya. Nah, ini yang nggak boleh luntur, ini harus selalu tumbuh, harus selalu ada dalam hati kita sehingga mati kita ada nilai plus yang bisa kita bawa. Kalau cuma, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, ya standar, Allah pasti kasih. Ya, apalagi Nabi Muhammad SAW ketika apa namanya itu berdoa kepada Allah, ya, salah satu doa kanjeng Nabi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW minta pada Allah, jangan sampai ada umatnya, ya, yang disiksa di neraka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak mungkin tidak mengabulkan. Ya, karena waktu itu Rasulullah bersedih. Kemudian Allah bertanya pada malaikat Jibril, lewat malaikat Jibril, kenapa Rasulullah sedih? Rasulullah memikirkan umatnya. Karena dia tahu gambaran neraka itu seperti apa ketika Isra Mi'raj itu. Sehingga dia khawatir, dia sangat takut, dia sangat sedih kalau ada umatnya yang masuk neraka. Maka kemudian ya Allah memerintahkan malaikat Jibril, katakan wahai Jibril, apa yang diinginkan oleh kekasihku Muhammad akan aku berikan. Ya, maka Jibril tanya nih sama Nabi Muhammad, ya, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan padaku, ya, apapun permintaanmu, ya, yang penting engkau bahagia, engkau senang, maka Allah akan berikan. Nabi nggak minta yang lain, Nabi mintanya apa?
sampaikan kepada Allah, wahai Jibril, aku bermohon, aku meminta dengan sangat kepada Allah, jangan sampai ada umatku yang masuk neraka. Gak main-main itu. Maka ketika malaikat Jibril sampaikan kepada Allah, Allah bilang, aku ijabah. Wah, luar biasa itu. Nabi Muhammad luar biasa. Coba kalau nabinya bukan Nabi Muhammad SAW, nabinya Tugimin misalnya. Minta apa yang Tugimin gitu. Nah, gue minta kawin lagi, bininya banyak kan gitu. Gue minta mobil Fortuner apa namanya, Pajero gitu. Minta rumah mewah harga 5M misalnya gitu. Tapi karena Nabi kita hebat, ya, Nabi kita Muhammad SAW ini, sampai Nabi Musa iri. Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, ya kan, begitu mulianya Muhammad itu, sehingga aku mohon padamu ya Rabb, ya, cabut gelar nabiku. Nabi Musa sampai minta sama Allah gelar nabinya dicabut, ya, dan biarkan aku, ya, digelari sebagai umat Nabi Muhammad. Bayangin, Nabi Musa itu lebih senior, ya. Salah satu nabi yang hebat dalam Islam, yang ketemu Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu di langit lapis ke-6. Ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam begitu melihat bagaimana bertemu langsung dengan Nabi Muhammad dan bagaimana melihat begitu Allah itu mencintai Rasulullah, ya, sampai kemudian bolak-balik sampai 9 kali dari lapis ke-6 ke tempat Nabi Musa ke Sidratil Muntaha ketemu sama Allah, ya, minta supaya sholat itu dari 50 waktu di korting sampai jadi 5 waktu. Allah begitu luar biasa memanjakan Rasulullah. Melihat itu Musa bukan iri, bukan dengki, tapi Nabi Musa justru malah minta, ya Allah, ya, aku melihat sungguh begitu besar cintamu kepada Rasulullah yang namanya Muhammad itu, kekasihmu yang nama Muhammad itu. Maka izinkan aku ya Rob, ya, cabut nih gelar nabiku, ya, gelar rasulku, biarin aku dikasih gelar sebagai, dimasukin ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Melihat kekaguman Nabi Muhammad itu, ditanya supaya Nabi Muhammad itu wajahnya berseri-seri, nggak murung, nggak muram. Apa caranya? Bagaimana caranya? Nabi Muhammad minta supaya apa? Supaya umatnya jangan sampai ada yang masuk neraka. Ini udah jaminan. Sehingga nggak usah kemakan iming-iming agama tetangga sebelah. Cukup percaya masuk surga. Umat Islam tidak dijamin masuk surga. Kata siapa? Ya. Dan kalau ada orang Islam yang masih nggak yakin hari gini, iya ya, gue masuk neraka apa masuk surga nih? Ngajinya kurang jauh, bro. Ya, ngajinya kurang jauh. Kemana aja? Nabi Muhammad begitu luar biasa membela kita mati-matian. Terus kita nggak mau ikutan membela Rasulullah gitu ya. Nabi Muhammad memperjuangkan Islam dari nol sampai besar berjaya. Terus kita cukup ongkang-ongkang kaki, cukup sholawatan, ya kan, bangga, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya bukan berarti sholawat itu nggak baik, dapat pahala, tetapi bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Rasulullah senang umatnya membaca sholawat sama dia, tapi Rasulullah akan lebih senang lagi melihat umatnya ikut, ya, mencontoh bagaimana Nabi membela, ya, dan berjihad di jalan Allah untuk membela kebenaran Islam. Sampai ditimpukin. Pernah nggak kita? Gara-gara memperjuangkan Islam sama orang kafir ditimpuk, kena panah, segala macam. Aduh, kita mah jauh lah. Ya, udah gitu masih enak lagi dijamin masuk surga. Wah, luar biasa ini umat Nabi ini ya. Makanya apa namanya? Inilah yang ditakutin oleh orang-orang kafir sana. Musuh-musuh Islam itu takut pada Islam itu bukan Islam yang cuma sekedar berkumpul ribuan orang, jutaan orang, cuma untuk sekedar apa namanya itu beribadah, ya, ya mahdoh. Tapi yang membuat orang kafir itu takut adalah kalau ada gema takbir berkumandang, ya, kemudian apa namanya tuh terdengar komando jihad di jalan Allah, ya kan. Nah ini yang membuat mereka bulu kuduknya merinding. Ya, kalau ada orang Islam, ya, dia dia tidak perlu mengangkat pedang, dia tidak perlu mengangkat senjata, tetapi
dia menyerahkan hidupnya kepada agama Islam ini, ya, untuk melakukan dakwah di jalan Allah, hanya untuk menyebarkan Islam, hanya untuk membela kepentingan agama Islam. Oh, ini yang bikin mereka kocar-kacir ketakutan, luar biasa. Ya. Nah, makanya ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari sama-sama jangan padamkan ya semangat jihad dan semangat mati syahid di jalan Allah ini. Ya, karena apa? Karena inilah yang akan membuat kita punya nilai plus di hadapan Allah. Dan inilah yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah kelak. Ya. Dan mari sama-sama kita lindungi ya anak cucu istri kita, keluarga kita. Ya. Semoga mereka semua selamat dari tipu daya orang-orang kafir laknatullah. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, itu mudah-mudahan berkah. Ya, dan sebelum saya akhiri, ini tadi contoh daging kurban kita nanti itu seperti ini ya, dikasih plastik ya, kemudian nanti ada tulisan ya, tulisannya ini berbagi kurban ya, kemudian ini yang jelas ya, yang sini agak luntur, enggak luntur sih, cuma nggak kelihatan tulisannya ya. Jadi berbagi kurban ini ya, kelihatan nggak sih? Berbagi kurban Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, bawahnya aku bangga jadi Islam. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Kampanye kita. Doktrin ABJI namanya. Aku bangga jadi Islam ya. Mudah-mudahan kurban nanti tambah banyak umat Islam yang peduli. Kalau di tempatnya udah banyak kurbannya, aduh, satu masjid sampai 15 sampai 20, Masya Allah. Bagi kayak ke sini gitu ya. Ingat yang di sini. Saudara-saudara kita di luar sana, di luar tempat antum, itu masih banyak yang membutuhkan. Nah, orang di kota itu kan makan kurban, makan daging itu kan nggak nunggu korban ya, bisa beli kapan aja dia punya duit. Nah, kalau orang yang di kampung-kampung, mohon maaf, ada banyak tempat di sini ya, salah satunya kemarin yang kami temui di daerah Peti Rongkop Gunung Kidul, sampai mohon-mohon pada kami karena di tempatnya nggak ada hewan kurban sama sekali ya. Ini kan miris ya, padahal sementara di sana aktivitas gerakan pemurtadan aktif dilakukan ya. Sehingga kami berharap mudah-mudahan ikhwafillah terbuka hatinya mau ikut mendukung dan menyalurkan hewan kurbannya untuk kami. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Jazakumullah khairan katsir wal afu minkum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.